harus matang ini supaya dalamnya tidak terasa mentah. Jadi kita harus goreng agak kemerahan sedikit. Ini kalau di nugget buah bunda ini tingkat kematangan yang harus karyawan semua harus tahu dan harus dilakukan saat penggorengan seperti ini. Oke, ini kita sudah mau angkat. Saat penggorengan kita harus memakai namanya alas tangan supaya kita kelihatan bersih. Jadi setiap pembeli tidak akan merasa jijik atau apa. Jadi kita yang paling unik di sini adalah saus sambal kita yang pedas. Itu adalah sifat rahasia dari perusahaan Nugget Buah Bunda Ayu. Nah, kita coba. Kalau ibu biasa pakai saus apa? Pedas? Oh, ini biasa ibu pakai saus pedas. Nah, coba lihat saus pedasnya. Nah, saus pedasnya ini kental, pokoknya enak, pedas dan manis itu terasa menyatu lebih baik. Jadi terasa juga, pokoknya mantap. Karena saya punya tetangga penjual boba dan dia katanya tadi dia belum makan, jadi saya kasih ke karyawan boba. Oke, silakan dicicipi. Apa ini Pak? Ya. Tipe ini apa ini? Tipe ini. Oke, nah ini dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nugget Buah Bunda Ayu. Nah, hari ini saya buat konten lagi. Kebetulan sudah 2 hari karyawan yang ada di lapak Bina Mandiri ini, yang di depan Bina Mandiri ini, pas di halaman Alfamart, masih dalam keadaan sakit. Jadi sudah 2 hari. Dan kemarin masih ada karyawan satu saya rolling. Dan hari ini spesial, saya turun tangan langsung untuk jualan di lapak sini. Kebetulan ada karyawan saya, ada siswa PKL yang sudah handle aktivitas di rumah, pengantaran untuk reseller-reseller, terus pengantaran barang-barang di lapak-lapak. Dan hari ini karena kebetulan lapak semua 10 lapak buka semua, jadi hari ini karyawan di sini masih sakit, jadi tidak ada yang bisa saya rolling. Seperti biasa saya rolling karyawan, jadi mau nggak mau saya sendiri yang harus turun lapangan, turun langsung jualan. Jadi ini hari spesial untuk pelanggan semua. Karena yang mau berbelanja hari ini, khusus hari ini saya yang jaga, pelanggan semua beli 5 langsung dapat gratis. Misalkan beli harga 5.000, langsung saya kasih gratis 3 atau 3 ribuan. Jadi beli harga 5.000 yang biasanya dapat 5, hari ini bisa dapat 8 biji. Wow, spesial banget hari ini. Seperti yang kemarin-kemarin saya lakukan juga seperti ini. Kalau karyawan misalkan tidak ada yang bisa saya rolling dan saya harus turun lapangan dan saya harus tetap jualan. Kenapa saya harus jualan, harus tetap jualan, harus menggantikan posisi karyawan? Karena saya akan membiasakan diri saya kerja, karena saya paling tidak suka ya dengan hal-hal semakin di atas. Saya akan merasa sudah ada pada titik yang nyaman. Saya tidak akan berpikir seperti teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang punya usaha, yang sudah mau jadi
yang telah menjadi pengusaha, jangan pernah berada di titik yang nyaman, karena kita nggak pernah tahu siapa saja yang akan menjatuhkan kita nanti. Jadi berusaha menjadi lebih baik, dan kita sebagai pimpinan kita harus tetap kontrol, dan kita harus, kalau saya pribadi, saya harus setiap minggu itu saya turun ke lapak-lapak, minimal saya 1 minggu 1 kali itu saya sidak. Yang saya sidak itu yang pertama adalah kebersihan lapak. Ini lalat lagi, bawa ganggu lagi nih lalat ini. Yang pertama sidak kebersihan, yang kedua sidak pelayanan kepada pembeli, ketiga adalah sidak tingkat kematangan dari nugget tersebut. Biasanya kemarin saya temui, biasanya ada karyawan yang sampai menyalakan kompor terlalu besar, dan pas mau nugget dimasukkan ke belanga, cepat matang, dan alhasil matangnya hanya di luar, bagian luarnya saja, tapi di dalam agak mentah, teman-teman. Jadi kemarin saya menerima komplain dari setiap pembeli. Jadi mereka melalui via telepon atau via WhatsApp saya langsung. Jadi kita terus akan mengevaluasi gimana kerjanya karyawan kita menjadi lebih baik lagi. Itu gunanya evaluasi saya. Saya dalam sebulan bisa mengevaluasi namanya karyawan. Evaluasinya saya memilih di tempat-tempat elit, misalkan double dips, rumah makan elit. Kenapa saya harus lakukan itu? Saya evaluasi di tempat itu karena saya ingin berbagi bersama dengan karyawan-karyawan. Misalkan keuntungan saya tidak melihat seberapa besar yang saya keluarkan saat mengevaluasi mereka atau rapat saat itu. Yang jelas saya tetap berbagi bersama mereka. Karena apa? Menurut saya pribadi, kalau saya, namanya karyawan itu adalah pelanggan itu adalah raja. Terus yang kedua bagi saya juga adalah karyawan adalah raja. Karena apa? Tanpa karyawan saya tidak akan pernah terlihat sempurna dan tidak pernah berada pada titik yang seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut. Saya akan membuat video ini dari tingkat kematangan, alhamdulillah untuk tahun 2022 kemarin saya mencapai 10 lapak. Insya Allah targetnya di menyambut bulan suci Ramadan saya sudah mau buat 2 lapak lagi. Jadi kita akan ada penambahan 2 lapak menjadi 12 lapak semuanya. Oke, doakan teman-teman, saya tidak akan pernah lupa diri. Saya tetap akan membahagiakan teman-teman, terutama membahagiakan keluarga, membahagiakan semua karyawan. Jadi insya Allah setiap bulan saya evaluasi mereka itu tidak pernah menentu. Insya Allah bulan ini saya sudah konsultasi, maksudnya sudah berdiskusi dengan karyawan semuanya. Kalau yang namanya untuk briefing bulan ini kita semua sepakat buatnya di pantai. Insya Allah kita ketemu lagi di briefing berikutnya. Kemarin ada video-video saya juga kemarin, ada evaluasi di double dips, ada kenapa saya harus share di YouTube, karena apa? Saya harus apa yang ada terjadi di Nugget Doa Bunda itu saya harus upload di YouTube agar semua pelanggan tahu aktivitas kami seperti apa. Dan saya tidak pernah menyuruh karyawan untuk terlalu mengejar omset tapi tidak membahagiakan mereka. Sistemnya saya seperti itu, saya tetap harus membahagiakan karyawan. Kalau saat saya marah, saya tidak di depan umum, saya marahnya hanya dievaluasi, tapi evaluasi saya ambil dengan secara bercanda tapi serius untuk
menegur mereka dengan seperti ini salah, seperti ini salah, seperti ini salah. Dan alhamdulillah selama ini karyawan sudah bisa bertahan sampai 6 sampai 7 bulan sekarang bertahan. Alhamdulillah, semoga kami Nugget Doa Bunda ke depannya bisa buka lagi di cabang di luar kota. Misalkan sudah ada di Limboto, di Telaga, atau di Simu, atau di Purwato misalkan, atau di Bualemo. Insya Allah kami akan segera ke sana, cuman karena keterbatasan dari kendaraan, jadi saya masih di seputaran kota saja. Alhamdulillah saya sudah berada di titik ini. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk pelanggan. Dan satu lagi yang saya akan kasih tahu ke semua pelanggan, semua penonton di YouTube-nya Osinakata atau Nugget Doa Bunda Ayu, kami setiap bulannya kami selalu sisihkan untuk setiap bulan kita ke panti asuhan. Sudah ada panti asuhan yang satu panti asuhan yang kita bantu setiap bulan itu, dari Doa Bunda kita bagikan ke situ. Insya Allah lebih berkah. Terima kasih untuk semua donatur saya. Donatur saya adalah pelanggan yang ada di lapak-lapak, pembeli yang ada di lapak-lapak, dan reseller yang ada di Simu, di Bolsel, di Bonepante, di Bualemo, Purwato. Terima kasih, Anda sudah termasuk menjadi donatur kami. Dari segala sesuatu yang kami sumbangkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan, Anda adalah donatur kami. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua karyawati yang telah selama ini membantu kami. Terima kasih. Saya berusaha setiap hari saya mengevaluasi, bukan harus mengevaluasi omset, mengevaluasi karyawan, tapi saya mengevaluasi diri saya sendiri juga, gimana cara memimpin yang menjadi pemimpin yang lebih baik, bijaksana, dan lebih terutama adalah dermawan, tidak pernah sombong. Itu aja sih yang menjadi patokan kami, patokan saya dan bersama istri dan anak-anak. Kami tetap rendah diri, kami tidak mau merasa paling di atas dari semua orang. Kami merasa sama, tidak ada yang berbeda. Yang akan menjadi pengingat yang menjadi pengingat dalam hidup ini adalah ingat mati, teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang belum like silakan like, yang belum share silakan share, yang belum subscribe yang terutama tolong untuk di subscribe dulu. Jangan lupa ikuti saya, ikuti video-video saya berikutnya. Apalagi ya, kami menerima kritik dan saran, silakan komen di bawah ini, silakan memberikan saran gimana saya yang baru membangun usaha ini, caranya, atau ada temuan-temuan karyawan saya tidak memberikan izin, tidak memberikan apa begitu, tolong ditegur kami melalui komentar di bawah. Silakan komentarnya di bawah, kami menerima dengan sangat baik komentar Bapak dan Ibu. Silakan komen di bawah ini, berikan kami arahan, berikan kami menjadi arah yang lebih baik lagi. Kami Nugget Doa Bunda Ayu masih beranggapan kami masih pemula, masih penjual nugget kecil-kecilan. Insya Allah saya bisa lebih besar lagi, bisa banyak membantu orang, itu harapan saya. Karena tidak usah banyak-banyak berterima kasih ke saya lebih tekankan kepada karyawan. Jangan banyak berterima kasih ke saya, tapi banyak berdoa untuk orang tua saya, papa dan mama yang telah meninggalkan saya waktu dan masih kecil. Doakan mereka agar mereka lebih baik lagi di sana, lebih bahagia lagi di sana, menerima doa-doa kalian. Saya membantu dan Anda berdoa untuk orang tua saya. Alhamdulillah sekali. Dan yang kedua yang saya lebih tekankan ke karyawan adalah jangan pernah jangan seperti ini terus. Misalkan saya tidak mau mereka menjadi karyawan saya selamanya. Saya pinginnya mereka bisa berusaha, bisa menjadi owner lagi, bisa menjadi pemimpin perusahaan lain lagi. Saya berharap seperti itu. Saya lebih katakan kepada karyawan,
silakan curi ilmu saya, silakan pelajari ilmu saya, dan silakan Anda membuka usaha. Karena apa? Di pemikirannya saya, pemimpin itu melahirkan pemimpin-pemimpin lain, bukan banyak melahirkan karyawan-karyawan. Saya lebih utamanya saya sebagai pimpinan, saya harus melahirkan pemimpin-pemimpin lain lagi. Oke teman-teman, semoga ini menjadi video motivasi kita, motivasi untuk pengusaha pemula. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.